Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Dalam beberapa menit ke depan, saya Furi Elvira akan menemani Anda dalam program News Minute. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, kasus penyakit demam berdarah denggi atau DBD di Kota Bandung mengalami peningkatan. Hingga pekan kedua Maret 2024, penyakit yang disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti tersebut mencapai 1.741 kasus. Dinas Kesehatan Kota Bandung mengungkapkan kasus penyakit demam berdarah denggi atau DBD di Kota Bandung mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Bandung, Ira Dewi Jani, mengatakan, terhitung sejak bulan Januari hingga pekan kedua Maret 2024, angka kejadian di Kota Bandung mencapai 1.741 kasus. Angka tersebut hampir menyamai jumlah kasus DBD periode Januari hingga Desember tahun 2023 yang mencapai 1.856 kasus. Menurut Ira, hal ini disebabkan fenomena El Nino beberapa waktu lalu selama musim kemarau nyamuk Aedes aegypti tetap bertelur dan menempelkannya di dinding permukaan air yang surut. Memasuki musim hujan, telur nyamuk yang bertahan lebih dari 1 tahun tersebut terendam air kemudian menetas. Penyebabnya, jadi gini, kemarin itu kan kita El Nino ya, musim kemaraunya panjang banget. Sementara nyamuk Aedes aegypti-nya kan tetap bertelur. Ketika nyamuk Aedes aegypti itu bertelur, dia tuh menempelkan telurnya ke dinding-dinding permukaan air gitu. Saat musim kemarau panjang kan airnya surut. Sementara si telur Aedes aegypti-nya ini bisa bertahan sampai setahunan lebih gitu. Dinkes Kota Bandung menghimbau kepada masyarakat untuk terus menerapkan program 3M yang tak sekedar menutup dan memanfaatkan kembali, melainkan harus menguras agar telur nyamuk tidak menempel. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Upaya mencegah bertambahnya kasus DBD, pemerintah pusat tengah melakukan penelitian teknologi nyamuk Wolbachia. Hal ini terbukti aman seperti sebelumnya dilakukan oleh masyarakat Yogyakarta untuk menurunkan kasus DBD. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes RI melakukan kunjungan kerja ke Pemkot Bandung terkait implementasi pilot project Wolbachia di Kota Bandung. Pihaknya berharap ini dapat berhasil dikembangkan di Kota Bandung untuk menangani kasus DBD. Teknologi nyamuk Wolbachia ini sebelumnya diterapkan di Kota Yogyakarta dalam pengendalian kasus DBD. Sejak program tersebut dimulai sejak 2016, angka kasus DBD di Yogyakarta berangsur menurun hingga 77% dan angka rawat inapnya pun menurun hingga 86%. Mengingat kasus DBD di Kota Bandung saat ini masih tinggi, pihaknya berharap teknologi Wolbachia ini dapat diteruskan hingga berhasil. Saat ini pengembangan teknologi tersebut telah berjalan 19%, namun masih membutuhkan waktu hingga 60% untuk mengetahui hasilnya. Tahun 2021 kami pilih 5 kota incidence rate-nya paling tinggi. Salah satu adalah Kota Bandung. Jadi dasarnya itu karena incidence rate-nya waktu itu tinggi sekali. Karena kita kan mulai 2022. Sementara peneliti utama World Mosquito Program WMP Adi Utarini mengatakan teknologi Wolbachia terbukti aman untuk manusia, hewan, dan lingkungan, sehingga bisa menjadi salah satu upaya pencegahan DBD. Contohnya, masyarakat Yogyakarta sudah 10 tahun hidup berdampingan dan kini kasus DBD menurun. Ini memang pelepasan Wolbachia itu kan dia dilakukannya bertahap. Teman-teman sudah tahu bahwa peletakan ember itu lebih kurang 12 kali atau bahkan lebih 12 kali. Kalau setiap 2 minggu kan itu berarti 24 minggu. Nah, itu faktornya juga ada banyak ya. Kalau yang di Kota Bandung, yang di Ujung Berung itu kemarin memang di akhir tahun itu kan agak banyak disinformasi mengenai Wolbachia, sehingga tadi Bu Kepala Puskesmasnya bercerita, padahal waktu 2 kali pelepasan itu 100% masyarakat yang ketitipan ember itu mereka sudah yakin. Tapi karena disinformasinya cukup hebat saat itu sehingga ya menimbulkan rasa khawatir juga ya, sehingga kemudian ada cukup banyak yang lalu takut untuk dititipi embernya. Nah, sehingga tentu lalu pelepasannya menjadi tidak optimal.
Dengan adanya teknologi Wolbachia ini, pemerintah Kota Bandung akan terus menjaga agar dapat berhasil dikembangkan di Kota Bandung sehingga kasus DBD dapat terkendali. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, geram tak kunjung diperbaiki. Warga di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur nekat menanami pohon pisang di ruas Jalan Raya Sawunggaling, Kecamatan Taman Sidoarjo. Warga mengaku menanami pohon pisang sebagai aksi protes kepada pemerintah. Aksi tanam pohon pisang di tengah jalan raya ini dilakukan warga di kawasan Sawunggaling, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Warga mengaku terpaksa menanami pohon pisang di jalan raya sejauh 1 km ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena jalan yang berlubang ini kerap memakan korban jiwa dan tak kunjung diperbaiki. Aksi ini sengaja dilakukan warga untuk keselamatan pengguna jalan raya. Dari data warga sejauh ini sudah ada 2 korban meninggal dunia akibat kecelakaan. Padahal sesaat sebelumnya warga telah melaporkan jalan berlubang itu ke pemerintah desa maupun dinas terkait, namun tak kunjung ada respon. Sehingga warga nekat menanami pohon pisang agar tak ada korban di kemudian hari. Setelah koordinasi dengan pihak Pemkes juga sudah bersurat sebenarnya, tapi belum ada tindak lanjut yang konkret dari PUD-MSDA. Jadi akhirnya kita putuskan malam ini kita tanami pisang. Untuk keselamatan pengguna jalan. Dan harapan saya ada tindak lanjut dari pemerintahan. Karena sejak 2019 ruas jalan ini sudah seperti ini ketika musim hujan. Sementara itu, menurut pengendara yang melintas di Jalan Raya Sawunggaling mengaku, aksi warga menanami pohon pisang itu dinilai tepat agar tidak memakan korban jiwa terutama di malam hari. Karena jalan raya ini selain dilewati kendaraan roda 2, juga dilewati kendaraan besar seperti truk dan kendaraan roda 4 lainnya. Ya sangat mengganggu Mas, sangat mengganggu perjalanan, apalagi sini kan jalan utama mobil-mobil besar. Apalagi besok Senin belum ada tindakan sama sekali dari dulu. Hampir tiap tahun kayak gini. Warga berharap adanya aksi tanam pohon pisang di jalan raya ini, pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun dinas terkait segera melakukan perbaikan jalan raya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Khalid melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di program News Minute.